Indonesia merupakan negara kepulauan dengan banyak kerajaan di dalamnya. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sejarah Kesultanan Pontianak dan Makassar, atau yang lebih dikenal dengan Goa Talo. Adapun tugas ini dibuat dengan tujuan untuk menambah wawasan, dan video dibuat di rumah masing-masing dengan beberapa anggota saya, yakni Raymond, Yorin, Evelina, Iren, David, dan Desli. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita saksikan videonya. Proses berdirinya Kesultanan Pontianak bermula ketika Habib Hussein, seorang ulama asal Hadramaut, Yaman, diundang oleh Opu Daeng Manambun, Raja Mempawah. Sebelumnya Habib Hussein Al-Qadri adalah hakim agama di Kerajaan Matan. Ia pindah ke Mempawah karena tidak puas dengan Sultan Muhammad Mauzuddin dari Matan yang tidak menghormati hukum. Di Mempawah, Habib Hussein diberikan rumah dan langgar di sekitar aliran Kuala Mempawah. Putranya yang bernama Syarif Abdurrahman Al-Qadri kemudian dinikahkan dengan putri Raja Opu Daeng Menambung yang bernama Utin Chandramidi. Sebelum wafat pada 1770, Habib Hussein Al-Qadri berpesan kepada putranya untuk mencari kediaman baru. Pada 1771, Syarif Abdurrahman beserta istri dan pengikutnya mencari kediaman baru menggunakan 14 perahu. Rombongan itu lantas memutuskan bermukim di daerah pertemuan Sungai Kapuas dan Landak, di mana Syarif Abdurrahman mulai membangun masjid, istana, dan rumah. Peristiwa inilah yang menjadi cikal bakal Kesultanan Pontianak. Syarif Abdurrahman kemudian resmi dinobatkan sebagai Sultan pada 1778. Masa keruntuhan Kerajaan Pontianak terjadi pada masa pemerintahan Sultan Syarif Muhammad. Tentara Jepang yang bersekutu dengan Belanda datang ke Pontianak untuk menghancurkan kerajaan. Proses penghancuran ini terjadi melalui beberapa rangkaian penangkapan antara bulan September 1943 sampai awal tahun 1944. Pada masa pemerintahannya, keadaan sosial budaya di Kesultanan Pontianak sangat dipengaruhi oleh pengaruh adat istiadat Melayu yang bercampur dengan budaya Jawa. Pada saat itu, kegiatan perdagangan dan pelayaran menjadi salah satu aktivitas penting dalam masyarakat. Selain itu, kegiatan pertanian dan perkebunan juga menjadi sumber kehidupan yang penting bagi masyarakat di wilayah itu. Pontianak juga dikenal dengan budaya dan adat istiadatnya yang kaya, seperti adat pernikahan dan perayaan hari besar Islam. Kerajaan Talo adalah kerajaan yang juga berada di Sulawesi Selatan, Indonesia. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-14 oleh seorang pahlawan bernama Laten Riso Risero. Laten Riso Risero berasal dari daerah Wajo dan kemudian menetap di wilayah sekarang dikenal sebagai Talo. Menurut legenda, Laten Riso Risero menerima wahyu dari Dewa Siwa dalam mimpi untuk membangun kerajaan baru di wilayah Talo. Laten Riso Risero kemudian melakukan ekspansi wilayah dan berhasil menaklukkan daerah-daerah sekitarnya, sehingga kerajaan Talo berkembang menjadi salah satu kerajaan terbesar di Sulawesi Selatan pada masa itu. Kerajaan Talo kemudian dipimpin oleh raja-raja yang berasal dari dinasti Laten Riso Risero pada masa pemerintah Raja-Raja Talo. Kemudian ini menjadi pusat perdagangan dan pengaruh politik di wilayah Sulawesi Selatan. Kerajaan Talo juga dikenal sebagai pusat kebudayaan, seni, dan sastra. Dengan adanya sastra lisan Bugis yang populer hingga saat ini, Kerajaan Talo pernah mengalami masa kejayaan dan kemudian mengalami kemunduran. Pada abad ke-17, kerajaan ini mengalami serangkaian konflik dengan Belanda dan mengalami kekalahan pada tahun 1667. Setelah itu, Kerajaan Talo menjadi bagian dari Hindia Belanda hingga Indonesia merdeka pada tahun 1945. Kerajaan Goa adalah salah satu kerajaan di Sulawesi Selatan, Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh seorang pahlawan bernama Tuni Palanga pada abad ke-16. Tuni Palanga adalah putra dari Raja Talo yang juga merupakan keturunan dari Raja-Raja Bone.
kerajaan yang berada di sebelah utara goa. Menurut legenda, Tuni Palanga menerima wahyu dari Dewa Siwa dalam mimpi untuk membangun sebuah kerajaan baru di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Goa. Pada tahun 1605, Tuni Palanga berhasil menaklukkan daerah-daerah sekitarnya dan memproklamirkan dirinya sebagai raja pertama kerajaan Goa. Kerajaan Goa kemudian berkembang pesat di bawah kepemimpinan raja-raja selanjutnya. Pada masa pemerintahan raja-raja Goa, kerajaan ini menjadi salah satu pusat perdagangan dan pengaruh politik di wilayah Sulawesi Selatan. Kerajaan Goa juga dikenal sebagai pusat kebudayaan, seni, dan sastra, dengan adanya sastra lisan Makassar yang populer hingga saat ini. Kerajaan Goa pernah mengalami masa kejayaan dan kemudian mengalami kemunduran. Pada abad ke-17, kerajaan ini mengalami serangkaian konflik dengan Belanda dan mengalami kekalahan pada tahun 1667. Setelah itu, kerajaan Goa menjadi bagian dari Hindia Belanda hingga Indonesia merdeka pada tahun 1945. Kondisi ekonomi masyarakat di sekitar kerajaan tersebut juga mengandalkan sektor perdagangan. Hal ini menyebabkan Makassar yang menjadi lokasi yang strategis dan menjadi bandar penghubung antara Malaka, Jawa, dan Maluku, sehingga ramai dikunjungi oleh pedagang lokal maupun pedagang asing. Adapun sistem pemerintahan pada masa kerajaan tersebut yang berbentuk kesultanan dan dikepalai oleh seorang sultan. Baik, selanjutnya kita masuk ke hubungan dengan masa kini. Kesultanan dan kerajaan-kerajaan tersebut masih memiliki banyak peran penting dalam melestarikan budaya dan warisan sejarah Indonesia. Pemerintah Indonesia dan masyarakat secara luas masih memperhatikan dan mengapresiasi nilai-nilai budaya dan sejarah yang diwariskan oleh Kesultanan Pontianak, Kerajaan Goa, dan Kerajaan Talo. Oleh karena itu, masih banyak upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan budaya dan sejarah dari kerajaan tersebut dan kesultanan tersebut. Dan hal yang dapat kita lakukan adalah seperti pengembangan pariwisata budaya, penelitian sejarah, dan perlindungan bangunan bersejarah. Nah, ketiga kerajaan ini memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing dalam sejarah Indonesia, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun budaya. Sebagai bagian dari sejarah nasional, ketiga kerajaan ini patut untuk dijaga dan diapresiasi sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Nah, sampai di sini saja video kita mengenai kerajaan Goa, Talo, dan Kesultanan Pontianak. Terima kasih telah menonton.